Ya, secara tak sadar mengkonsumsi gula sehari-hari bisa sampai ke tahap kecanduan loh good people, apalagi jika porsinya tak dikontrol. Bahkan jika kecanduan gula kronis bisa sebabkan gangguan makan hingga perubahan perilaku. Emang gini ya, kalau lagi makan pengennya ditemenin sama yang manis-manis. Saya udah ada susu gula aren. Mungkin ini sebabnya kenapa toko-toko makanan, minuman manis ataupun yang instan itu selalu ramai di pasaran dan ada aja yang beli. Emang ada penelitian yang bilang kalau misalkan gula itu ada efek nagihnya seperti zat adiktif. Apa ini benar dan kira-kira apa dampaknya? Kita kupas tuntas. Makanan atau minuman manis sudah jadi konsumsi sehari-hari bagi banyak orang. Rasa manis seolah membuat suasana hati sedih berubah bahagia. Itu karena mengkonsumsi yang manis memberikan energi ke otak saat sedang stres. Karena otak membutuhkan 12% energi tambahan saat stres. Dan mengkonsumsi makanan atau minuman manis adalah sumber karbohidrat paling sederhana yang dapat digunakan dengan cepat oleh otak untuk mendapatkan energi. Namun layaknya pisau bermata dua, gula yang menghasilkan rasa manis juga berpotensi menimbulkan penyakit pada tubuh. Gula dalam makanan dan minuman manis banyak terdapat dalam bentuk olahan sehingga bentuk asli gula sudah tidak lagi terlihat. Seperti favorit para pekerja kantoran, kopi kekinian beserta pemanis sesuai selera bisa vanila, karamel, atau gula aren. Duh, trik-trik begini lihat gerobakan pada berjejer rasanya nggak afdol kalau misalkan nggak jajan yang seger-seger gitu, manis-manis gitu. Ini udah ada es jeruk peras, itu ada rojak, terus di situ ada es bubur sumsum sama ini nih yang rame, ini kayaknya es kopi deh. Kita coba tanya dulu kali ya. Jam-jam makan siang jadi waktu krusial bagi para pekerja setelah setengah hari bekerja. Perlu penawar rasa lapar dan kebosanan. Rupanya banyak yang memanfaatkan sedikit waktu luang di jam makan siang untuk jajan yang manis-manis. Sebagai mood booster melewati padatnya rutinitas kerja hingga sore hari. Ini Mas beli apa nih? Lagi beli kopi susu. Kopi susu. Kopi susu. Sugarnya normal ya berarti ya? Normal sih, karena udah settingan sih kalau yang kayak gini ya Mbak. Oh gitu ya. Seberapa sering sih minum dan makan manis? Sering sih sebenarnya enggak, cuman tiap hari pasti ada kan konsumsinya, entah itu minuman atau makanan. Cuman sih seringnya sih kopi gini sih. Oh berarti setiap makan siang dong ya? Setiap makan siang. Biasanya sih kalau nggak sore gitu lah, kayak lagi kayak nambah mood atau apa itu biasanya kopi. Berarti hampir setiap hari ya? Hampir Setiap hari. Oke, terakhir nih, dampaknya kalau misalkan Mas atau teman-teman Mas nih, kalau keseringan makan sugar gitu, makan gula, gimana di kantor deh? Biasanya sih kalau sehari-hari ya, awal-awal sih bikin seger ya kayak kopi gini kan kita jadi semangat kerja lagi. Cuman dampaknya kalau emang udah over, biasanya jadi ngantuk banget sih. Kalau udah sore nih jam-jam rawan, jam 3, jam 4 tuh biasanya udah bikin ngantuk banget sih. Rasa manis jadi idola nyaris semua kalangan usia, bahkan pada anak-anak. Seperti permen, coklat, hingga susu kotak berasa manis jadi yang paling disuka. Minuman makanan manis memang sulit dihindari, jadi kebiasaan dan seolah membuat ketagihan karena pastinya memanjakan lidah. Tapi awas good people, karena kalau berlebihan bisa banyak bahayanya. Jadi kalau kita makan makanan yang mengandung gula, itu akan menstimulasi sistem reward di otak. Sistem reward di otak ini adalah suatu experience yang menyenangkan untuk otak, jadi dopamin naik. Mencari sensasi itu lagi gitu. Jadi ketika sekali makan gula, pengen lagi gitu. Sehari-hari misal ada orang yang disuruh, nggak boleh makan gula sama sekali, nggak boleh minum manis, nggak boleh makan dessert. Itu mereka bisa menunjukkan gejala-gejala kayak pusing, moodnya jelek, terus performance di tempat kerjanya turun. Nah itu gejala-gejala yang menyerupai dengan withdrawal ya kalau kita bandingkan dengan adiksi obat-obatan. Jadi rasanya sih masih mungkin untuk gula itu sampai seadiktif obat-obatan sih memang. Tahu nggak good people, asupan gula setiap hari sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan adalah maksimal 50 gram atau takaran 4 sendok makan per hari. Biasanya kan kita konsumsi makanan dan minuman yang manis itu di luar makanan utama kan. Nah kalau total kalorinya berlebih maka nanti akan mempengaruhi berat badan kita. Si berat badan berlebih jadi bisa jadi chubby yang tadi disebutkan. Terus untuk
efeknya ke jerawat bisa juga karena kita kalau makan manis, kadar gula darah kita akan naik dengan cepat. Gak cuma orang dewasa, perlu juga bagi anak untuk mulai membatasi konsumsi gula setiap harinya. Karena jika terbiasa mengonsumsi banyak gula sejak kecil, secara tidak langsung tubuh akan ketagihan. Gula bakal menjadi bahan bakar sel-sel dalam otak dan imbasnya bosan dan gelisah jika tak mengonsumsi sesuatu yang manis dari gula. Kalau ketika kecil sudah terbiasa makan makanan yang manis, maka nanti habit itu akan sulit dihilangkan ketika dewasa karena dia udah terbiasa dalam jangka waktu yang lama. Itu yang pertama. Yang kedua, risiko naik berat badan, risiko penyakit diabetes, risiko penyakit yang lainnya itu juga meningkat kalau misal konsumsi gulanya dari kecil tuh udah tinggi. Pemerintah Indonesia melalui Permenkes nomor 30 tahun 2013 telah mengatur kewajiban badan usaha untuk mencantumkan kandungan gula dalam bentuk label gizi makanan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan konsumen mengetahui berapa jumlah asupan gula harian yang telah dikonsumsi. Seharian kerja bisa kok nggak melulu beli yang manis-manis. Ya walaupun emang nagih dan menarik sih, tapi ada baiknya kalau diusahakan untuk dikurangi dan mengonsumsi cukup sesuai dengan batas yang dianjurkan. Karena siapa sih yang mau sakit? Kalau bisa diusahakan sehat, kenapa enggak?